Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan bahas tentang translasi, salah satu dari materi geometri kita yang akan didefinisikan sebagai perkalian dua buah refleksi. Jadi translasinya didefinisikan dari refleksi. Oleh karena itu kita ulang terlebih dahulu refleksi walaupun sudah ada di video sebelumnya. Jika masih ingat ya, di sini kalau kita punya sebuah garis L, kemudian P sembarang titik di L, dan N adalah vektor normal satuan. Vektor normal itu adalah vektor yang tegak lurus terhadap garis. Jadi vektor normal dari garis L kita kasih nama N dan panjangnya 1. Lalu ada sembarang titik ya, bisa di luar L atau sebetulnya di dalam L. Karena kalau di dalam L berarti nanti bayangannya atau hasil refleksinya dirinya sendiri. Kita ambil yang di luar L aja ya. Nah, sesuai dengan definisi yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, hasil dari refleksi ini atau x-aksen itu kita lambangkan dengan omega Lx. Artinya omega di sini adalah refleksi terhadap garis L ya, refleksi titik X terhadap garis L. Jadi indeks L di sini adalah garis tempat terjadinya refleksi, kemudian titik yang direfleksikan titik X. Nah, definisinya yaitu X dikurangi 2 kali hasil kali dalam X min P, N dikali vektor N. Ini definisi dari sebuah refleksi. Nah, di sini kita ingin mendefinisikan translasi sebagai perkalian dua buah refleksi. Kita misalkan M dan N sejajar ya. M dan N dua garis sejajar ya, kita kasih ilustrasi di sini. Kemudian P pada M, sebuah titik P pada M, dan Q pada N, sehingga PQ ini akan tegak lurus terhadap dua garis, terhadap garis N maupun garis M ya. Lalu N kita misalkan vektor normal satuan dari garis M. Vektor normal satuan seperti sebelumnya, panjangnya 1 dan tegak lurus garis M. Ini juga otomatis vektor normal satuan dari N ya. Karena vektor itu bisa dikatakan sama kalau panjangnya sama, arahnya sama. Jadi kalau kita buat lagi arahnya ke sini, satu panjangnya, dia juga akan tegak lurus terhadap garis N. Jadi vektor normal yang sama. Nah, bagaimana kita melihat hasil perkalian dua buah refleksi? Jadi sesuai dengan ilustrasi tadi, omega M dikali omega N X ya, jadi terlihat di sini bahwa X-nya direfleksikan terhadap garis N terlebih dahulu ya, direfleksikan terhadap garis N ya, kira-kira di sini hasil akhirnya ya. Kalau secara gambarnya memudah, sebetulnya ini hasil refleksi yang pertama, kemudian direfleksikan lagi terhadap garis M ya, kira-kira jaraknya harus sama ya. Nah, ini sekarang kita akan definisikan secara aljabarnya itu gimana cara menulisnya ya. Nah, ini sama aja maknanya dengan omega M dari omega NX ya. Ini kan hasilnya sebuah titik X aksen tadi. Nah, kita gunakan definisi refleksi yang kita refleksikan X aksen ini terhadap garis M. Maka sesuai dengan definisinya adalah titiknya sendiri, titiknya dilambangkan omega NX dikurangi 2 kali ya, hasil kali dalam X dikurangi titik yang ada di M, karena kita sekarang melakukan refleksi terhadap garis M. Titik yang ada di M tadi titik P, N, hasil kali dalamnya dengan vektor normal dikali lagi vektor normal N. Nah ini harusnya kita uraikan lagi ya, kita uraikan apa itu omega NX. Nah, omega NX berarti refleksi titik X terhadap garis N. Ini kalau kita tulis prosesnya, maka ini diuraikan terlebih dahulu, lalu nanti dikurangi. Di sini kita akan membuat bentuk sederhana akhirnya aja ya. Bagaimana prosesnya itu harusnya dibuktikan, atau kalau mau nanti kita buat video tersendirinya hasilnya kenapa bisa seperti ini ya. X dikurangi, ini berasal dari ini sebetulnya, X dikurangi 2 kali hasil kali dalam X dikurangi
titik yang ada di N tadi namanya titik Q, koma N. Nah ini sebenarnya berasal dari sini. Oke, ya ini tadi salah ya, bukan X tetapi omega NX juga. Nah ini karena titik yang pertama kali di ini kan omega NX, jadi ini harusnya juga omega NX dikurangi titik yang ada di garis M tadi adalah titik P gitu ya. Nah ini kita uraikan bentuknya, ini diubah seperti ini, kemudian yang omega NX nya juga diubah seperti ini, disederhanakan, maka bentuk sederhana akhirnya aja di sini ditulis. Untuk prosesnya sendiri bisa dicoba atau nanti kita coba di video tersendiri ya, kurangi. Nah ini untuk akhirnya aja, X min P, N kali N ditambah 4 kali hasil kali dalam X min Q, N dikali hasil kali dalam N dengan N kali vektor normal N. Nah di sini apa yang bisa disederhanakan, karena L-nya adalah vektor normal satuan ya, hasil kali dalam diri dengan dirinya sendiri nilainya akan jadi 1. Jadi disederhanakan kembali nilai ini. Pada akhirnya ini nilainya 1 ya. Kemudian karena ini ada X min Q di sini, ini ada X min P ya. Bentar. Ini kalau udah diubah jadi 1, berarti dia mirip dan bentuknya dengan yang min 2 X min Q ini. Ini min 2, ini 4 kali. Jadi tinggal 2 kali ya. 2 kali. Sementara ini ada beda sendiri, ini X min P, kalau ini X min Q sama. Nah, kalau disederhanakan, disatukan antara yang ini dengan yang X min P, maka pada akhirnya bentuknya akan menjadi X ditambah 2 kali hasil kali dalam P min Q, N kali N. Ini udah bentuk akhirnya aja ya, prosesnya belum ditulis. Nah ini sama seperti sebelumnya, karena ini ada P min Q, N dikali N, kita tahu bahwa P min Q itu vektor PQ ini ya. P min Q itu adalah vektor PQ ini. Maka karena dia searah dengan N, itu bisa kita misalkan P min Q itu sebagai K kali N, karena dia searah N, K kali N. Nanti N dengan N bisa di K sebagai konstantanya ya. Jadi kalau ini kita lakukan prosesnya, anggap aja P min Q itu sebagai K kali N, K kali N, N. Nah K nya kita keluarkan, ini K nya kita keluarkan, jadi ini 2K di luar, yang tersisa nanti N dengan N, N. N dengan N dengan 1 lagi gitu, maka yang tersisa nanti X tambah 2KN. Nah KN kita tadi adalah P min Q ya, KN kita adalah tadi 2 P min Q, sehingga kalau kita langsung tulis saja hasil akhirnya seperti yang ada di referensi yang kita gunakan, maka penyederhanaan dari bentuk terakhir ini adalah X ditambah 2 kali P min Q ya. P min Q ini berupa vektor atau titik ya, ada koordinatnya. Nah jadi ini tadi prosesnya, tapi tidak perlu dikurung nanti ya. Kesimpulannya aja ya, jadi hasil kali dari 2 buah refleksi ini, tapi harus tahu dulu kondisi X PQ nya apa tadi ya, P di M, Q di N. Jadi kalau boleh kita ambil kesimpulannya saja, omega M kali omega NX itu sama dengan
X ditambah 2 kali vektor P min Q. Dengan mana P-nya di M tadi, Q-nya ada di garis N. Jadi sangat mudah untuk mengingatnya ya. Jadi kalau misalnya nanti kita ganti-ganti bentuk ini, jadi akan mudah. Sebagai contoh, misalnya omega alfa kali omega beta ya, alfa beta ini sebagai garisnya garis X misalkan. Berarti X ditambah 2 kali, nah titik apa yang ada di alfa, di garis alfa gitu. Misalnya titik P. Titik P di sini, titik Q ada di garis beta, yang mana nanti PQ-nya harus tegak lurus ya. Nah, ini langsung. Jadi ini ilustrasinya. Berarti ini garis, terserah dari mana X-nya. Kalau X-nya di sini, berarti yang direfleksikan terhadap X, misalnya ini garis beta, ini garis alfa. Ya, di sini ada ini tidak harus sama dengan X letaknya. Ini ada P di alfa, di sini ada Q, yang mana mereka ini tegak lurus. Jadi kalau sembarang titik X direfleksikan, ditranslasikan, pada akhirnya ya hasil akhirnya di sini ya. Nah, ini dilakukan 2 kali proses. Ini awalnya X aksen. Nah, ini X double aksen. X double aksen inilah yang dikatakan sebagai omega alfa, omega beta X gitu ya. Jadi pertamanya refleksi terhadap garis beta, dilanjutkan refleksi terhadap garis alfa. Hasil akhirnya ini berbentuk X ditambah 2 kali P min Q. Oke, seperti itu ya. Ini sebetulnya sangat mudah untuk kalau kita contoh ya. Mungkin kita kasih contoh aja biar terbayangkan ya. Terus garisnya kita buat garis yang sejajar sembunyi saja biar lebih memudahkan. Oke, kita buat ini misalkan ada sumbu X. Kita geser dulu. Oke, ini sumbu X. Kemudian ada sumbu Y. Sumbu X, sumbu Y ya. Nah, ini koordinatnya. Misalkan kita punya 2 buah garis sejajar. Anggap saja ini sama dengan 1 gitu ya. Sorry. Terus lepasin dulu. Jadi kita punya misalkan garis ini X sama dengan 2 ya. Ini garis pertama, lalu ada garis berikutnya. Misalkan di sini. Ya, gitu. Ini garis sesuai dengan yang pertama aja, tulisannya ini M, ini N gitu. Kita tahu persamaan garis ini ya. Ini X sama dengan berapa nih? 5. Ya, karena di X-nya ini 5 nilainya ya. Kemudian ini X sama dengan 2. Ya, kita nggak harus tahu nama pesawat, tapi kita sengaja bikinnya yang mudah untuk dilihat sebagai contoh saja ya. Kemudian kita ingin merefleksikan terhadap 2 garis ini hasil kalinya gitu ya. Kemudian titik P nya kita anggap di mana ya? Ini sebuah titik P, misalkan P nya 2,1. Lalu titik Q nya berarti harus di sini 5,1 ya. Nah, ini titik Q yang ingin kita kita refleksikan
Misalkan ini titik X-nya di sini. Titik X-nya. X-nya diketahui 7, berapa ini ya? 7,4. Sesuai ya? 7,4. Nah, kalau secara ini saja ya, secara gambar kita bisa melakukan proses refleksinya gitu. X seperti hasil pencerminannya terhadap garis N, X aksen kira-kira di sini. Lalu ini dicerminkan lagi terhadap atau direfleksikan lagi terhadap garis M, hasilnya X aksen, double aksen. Berarti hasil akhirnya berbentuk koordinat 1,4 ya. X aksen double aksennya 1,4. Nah, bagaimana bentuknya seperti yang diilustrasikan di sini tadi ya? Omega M kali omega NX itu akan menjadi X ditambah 2 kali P min Q. Titik X, oke. Jadi X double aksen kita itu harusnya adalah omega M, omega N, X. Karena di M-nya itu titik P, ya ini di N-nya titik Q, berarti kita harus tahu bahwa ini X tambah 2 kali P min Q. Gitu ya. X-nya adalah 7,4. 2 kali P min Q berarti ya koordinatnya kita kurangi. P min Q 2 dikurangi 5 min 3. Ingat ya, P-nya ini 2, 5-nya di Q. 2 kurang 5 adalah min 3, 1 kurang 1 0. Nah, ini kira-kira kalau disederhanakan 7,4 ditambah min 6,0. Berarti ini menjadi 7 tambah min 6 1, 4 tambah 0 4 ya, 1,4. Cocok ya hasilnya. Nah, jadi sebetulnya sederhana ya. Cuman kalau berbentuk persamaan, jadi persamaan ini benar untuk sembarang titik X-nya, yaitu hanya ilustrasinya saja. Sekarang kita akan definisikan secara formal apa itu translasi. Kalau tadi kita baru melihat perkalian dua buah refleksi. Jadi ini definisi dari topik kita hari ini, yaitu translasi. Misal L suatu garis, jadi kita di sini akan melibatkan 3 garis ya. Misal L suatu garis, kemudian LM dan L, bukan M dan L, M dan N. Misalkan juga M dan N-nya 2 garis sejajar ya. Di sini nggak disebut sejajar. L sebuah garis, M dan N tegak lurus. Tegak lurus terhadap L ya. Kemudian transformasi omega M dikali omega N disebut translasi sepanjang L ya. Kalau di sini bahasa Inggrisnya translasi along L ya. Jadi translasinya itu searah garis L intinya. Kemudian jika M tidak sama dengan N, translasi ini tidak trivial ya. Translasi ini disebut non-trivial. Kenapa?
Kalau garis M dan N nya sama, berarti X akan dikembalikan ke dirinya sendiri gitu. Jadi misalnya ini garis M, ini garis N, keduanya ini tegak lurus terhadap garis L, seperti itu, tegak lurus, ya otomatis dalam hal ini M dan N nya sejajar. Nah kalau kita melakukan omega M dikali omega N terhadap sebuah titik, misalnya ini titik X, ya dia kan akan melakukan proses yang mana hasilnya itu seperti berada, ya dia tidak X nya tidak harus berada di garis L, tetapi dia searah garis L aja ya hasil akhirnya nanti. Ini X double aksennya. Nah apa maksudnya kalau sama? Misalnya ini garis L, M nya sama dengan N. Jadi kalau kita punya titik X, pertama direfleksikan terhadap garis N, itu hasilnya ini X aksen. Lalu direfleksikan lagi terhadap garis M, berarti kembali ke sini X double aksennya. Artinya apa? Ya itu translasinya trivial. Trivial tuh dia nggak bergerak, seolah X kembali ke dirinya sendiri ya. Nah itu akan sama dengan identitasnya ya, pemetaan identitasnya nanti kalau garis M dan N nya sama atau berimpit. Jadi seperti itu definisi dari translasi menggunakan perkalian dua buah refleksi. Nah kalau di sini tuh kita melihat bahwa M dan N nya terlihat sejajar ya, karena keduanya sama-sama tegak lurus terhadap garis L. Tetapi ini masih, karena kita masih bicara di ini ya, bidang E2 ya, karena kalau dibedakan nanti di materi berikutnya tidak harus sejajar dua garis ini. Nah ini mungkin belum kebayang ya, karena selama ini kita pelajari itu masih Euclid gitu. Kita punya sebuah teorema namanya teorema 23. Misalkan T. Jadi kalau tadi kita menggunakan perkalian dua buah translasi, ya ini T kita lambangkan T sebagai suatu translasi sepanjang L ya. Kalau dilihat tadi maksudnya itu perpindahannya itu seperti arah garis L gitu ya, karena kan garisnya sejajar nanti dengan garis L gitu. Jadi translasi sepanjang L jika L aksen sebarang garis sejajar L, maka T juga disebut juga translasi sepanjang L aksen. Jadi ini maksudnya apa? Kalau L-nya sejajar L aksen, jadi si translasinya juga kita bisa sebut sebagai translasi sepanjang L aksen. Jadi tidak tunggal penulisan translasi sepanjang L-nya gitu ya. Karena bisa saja ada garis lain L aksen yang juga sejajar L. Kita bisa menyebut translasi yang sama, yaitu translasi sepanjang L aksen. Ini tidak dibuktikan. Kemudian teorema 24. Misal T translasi non trivial ya. Apa itu translasi non trivial? Ya artinya hasil kali refleksinya itu M dan N nya garisnya nggak sama ya. Translasi non trivial sepanjang L, maka
L mempunyai vektor arah V sedemikian ya, sehingga ya dia memenuhi persamaan ini. Tx translasi dari titik X sama dengan X ditambah V. Nah, ini yang biasanya kita pelajari dari sekolah dulu ya. Sebenarnya translasi dari sebuah titik itu cukup tambahkan si titiknya dengan sebuah vektor translasi ya. Biasanya kalau di sekolah dulu translasi T 1,2 berarti pergeseran sepanjang sumbu X-nya 1 ke kanan, 2 ke atas, itu 1,2. Nah, di sini berarti yang menjadi penambahnya ini di sini disebut sebagai vektor arah dari garis ya, garis L-nya. Jadi itu sehingga Tx sama dengan X plus V untuk setiap ini belum selesai ya. Untuk setiap X ini bisa titik atau vektor ya di E kuadrat. Nah, ini belum selesai, kebalikannya, conversely ya, kebalikannya jika V sembarang vektor tak nol dan L sembarang garis dengan arah V ya, dengan vektor arah V, maka transformasi T dengan Tx sama dengan X plus V adalah suatu translasi, sepanjang L. Jadi kalau diketahui ini T translasi non trivial sepanjang L, maka dengan L vektornya V, maka kita bisa nilai Tx itu akan sama dengan X plus V untuk setiap X di bidang Euclid ya, E2. Kebalikannya, kalau V-nya sembarang vektor tak nol dan L sembarang garis dengan vektor arah V, maka T yang didefinisikan sebagai ini akan menjadi suatu translasi sepanjang L. Nah, ini kalau mau dibuktikan itu berarti kita buktikannya dua arah juga ya, seperti yang diberikan tadi. Nanti harus ada translasi seperti definisi awalnya adalah hasil kali dari dua buah refleksi, jadi harus bisa dinyatakan T-nya sebagai perkalian dua buah. Nah, ini bagus juga untuk pembuktiannya. Sebagai bukti ya, ini kita yang bukti pertama dulu ya, yang diketahui di awal. Kita kasih nomor 1 aja, misal N vektor arah ya, vektor arah satuan dari garis L, misal P sembarang titik di L, sembarang titik di E2 aja. Misal juga A dan B, kedua buah garisnya kita misalkan alfa dan beta, garis-garis ya,
garis-garis tegak lurus, bukan sejajar, garis-garis tegak lurus L. Nah ini bisa kita ilustrasikan tuh ya. Ini kalau diilustrasikan kita punya dua garis sejajar ya. Bisa sejajar nggak ya kalau acak ini? Ya kira-kira aja ya. Ini alfa, ini beta. Dua garis ini tuh tegak lurus terhadap garis L. Oke. P sembarang titik. Ya kita ambil titiknya yang ada di P aja ya, di L ya. Seperti ini tadi sembarang titik di E kuadrat. Di titik P. Ini kita khususkan aja P-nya ada di garis L ini. Nah, kemudian di sini kita lanjutkan buktinya. Misal A kecil ya, A dan B bilangan real ya. AB bilangan real, sehingga ini ada sebuah titik di garis yang perpotongan ini ya, sehingga P kalau N tadi sudah didefinisikan ya, N ada vektor satuan dari garis L. Jadi garis L ini punya vektor satuan, vektor arahnya. Vektor arahnya itu namanya vektor N. Ya, sini searah dengan L. Ini vektor N kita ya. Kemudian kalau kita ingin mendapatkan sebuah titik, sebetulnya kita ingin menuliskan sebuah titik di sini. Ini ada titik, ini ada titik lagi. Nah jadi di alfanya itu kita kasih namanya P tambah A kali N, itu ada di alfa. Jadi yang ini P tambah AN, itu titik yang ada di garis alfa. Kemudian titik yang ada di garis beta ini P tambah BN. Kenapa bisa seperti itu? Karena kan sembarang titik pada sebuah garis itu ya, kalau kita punya vektor arah ya, kan definisi garis L itu dia punya arah N, vektor normal N, vektor satuan N ya. Maka kalau kita punya titik sembarang di L ini, sembarang titik-titik lain ya, titik-titik yang ada di sepanjang garis L itu bisa dinyatakan sebagai P ditambah hasil kali suatu kelipatan dari N, dari vektor arahnya. Ini definisi dasar dari garis kita sebelumnya ya, di awal materi. Jadi P tambah AN nya di alfa dan P tambah BN nya di beta. Ini biar memudahkan aja ya, posisinya konstanta realnya A kecil itu kalau garisnya di alfa itu maksud dari metode ini, dari pembuktian ini. Nah maka kita masih ingat tadi ya pemetaan yang mau kita alfa omega beta dari X. Coba di alfanya tadi titik apa? Yang ada P nya ya, yang ada P ini di alfa. Kemudian yang di beta itu P tambah BN. Jadi kalau kita ingat rumus yang ini tadi mana? Coba hasil kali, biar mudah ya. Nah ini yang harus diingat. Jadi X ditambah 2 kali P min Q. Jadi P yang ada di M, Q yang ada di N. Jadi kalaupun kita ubah-ubah posisinya,
Yang penting P min Q di sini itu terurut P-nya di garis yang ini pertama, garis kedua. Berarti untuk menuliskan bukti yang ini, X ditambah 2 kali hasil kali dalam ya. Bukan ya, karena udah disederhanakan, kita ambil bentuk akhirnya aja, nggak ada ke dalam lagi. Di alfa ada titik apa ya, titiknya harus yang khusus yang tegak lurus ini ya. Di titik itu P tambah AN, lalu kita kurangi dengan titik ini P tambah BN. Jadi langsung aja kita buka kurungnya, mungkin biar muat di sini ya, kita ulang lulusnya. Maka omega A omega B X, ini pertama kali kita cerminkan terhadap garis beta ya. Sebenarnya dimanapun posisinya, misalkan ini X ya, kita lakukan terhadap garis beta terlebih dahulu. Jadi ini nilainya akan sama dengan X ditambah 2 kali vektor yang ada di alfa P plus AN kurangi dengan P plus BN. Jadi langsung kita buka kurungnya aja, min P min BN gitu ya, min P min BN. Nah ini terlihat P min P nya jadi hilang ya, P min P berarti ini X ditambah 2 kali dalam kurung, ini sama-sama ada N ya, N nya kita keluarkan, AN min BN berarti A min B kali N. Jadi A min B nya ini hasil pengurangan bilangan real aja. Jadi ternyata kalau alfa dan beta sebagai konstanta real yang memenuhi ini tadi, maka hasil omega alfa omega beta X itu sama dengan X ditambah 2 kali A min B kali vektor N ya. Vektor N ini vektor arah ya. Kalau sebelumnya kan kita menggunakan, kalau ada 2 buah garis tuh yang tegak lurusnya kan garis vektor normal satuannya. Jadi N ini tadi adalah vektor arah dari L, tapi ini juga akan merupakan vektor normal satuan dari garis alfa dan garis beta. Jadi sesuai dengan definisi kita di awal gitu. Nah, sudah dapat bentuk akhir ini jika T tidak sama dengan identitas. Jadi maksudnya alfa dan betanya nggak berimpit ya. Kalau identitas berarti dua garis itu berimpit. Jadi si nilai akhir pemetaannya ya X lagi gitu. Maka A tidak akan sama dengan B ya, karena kan sini ada pengali A, B. Kalau misalnya A sama dengan B, berarti ini akan jadi 0. Berarti hasil pemetaannya X. Ya berarti dia pemetaan identitas ya. Maka A tidak sama dengan B, sehingga 2 kali A min B kali N tadi adalah arah ya. Adalah vektor arah. Vektor arah dari yang kita butuhkan apa sih dari teorema ini? Kan katanya kalau T translasi non trivial yang tidak kembali ke dirinya sendiri, maka L mempunyai vektor arah V gitu. Dan bentuknya akan sama dengan X ditambah V. Jadi si V-nya sendiri ini, si translasinya itu akan merupakan penjumlahan X dengan vektor arah V. Nah, di sini berarti bentuk akhir kita tadi, nah ini sebagai translasinya, ini X ditambah
kalau n tadi kan vektor yang panjangnya satu aja ya, jadi inilah yang kita maksud sebagai vektor arahnya dari garis L, adalah vektor arah garis L yang dimaksud ya. Jadi terbukti bahwa translasi bisa dinyatakan dengan X ditambah 1A vektor arah V gitu. Oh, ini langsung aja kita gini ya. Sehingga V sama dengan 2 alfa 2 kali A min B kalian adalah vektor arah dari garis L yang diminta gitu. Itu mas dengan kata lainnya tadi yang ilustrasikan omega alfa omega beta X tadi kan bentuk akhirnya X ditambah 2 kali A min B N. Nah ini yang dimaksud dengan translasi ya. Translasi itu sekali 2 buah refleksi, ini X tambah V, jadi ininya yang sebagai V. Ini sesuai dengan yang disebutkan di teorema. Lalu bukti kedua yang arah sebaliknya tadi ya. Nah kita misalkan untuk sembarang bilangan real di sini kita gunakan lambda 2 kali A min B, bentuk ya, ini kita bentuk biar mirip kayak yang tadi, bentuk alfa sebagai garis P ditambah AN, ini titik yang ada di alfanya, dengan vektor arahnya. Kalau garis L tadi adalah arahnya, garis L arahnya ya searah dengan N, berarti garis alfa dan beta arahnya adalah yang tegak lurus dengan N ini. Jadi kita lambangkan N berpangkat T terbalik ya. Nah kemudian betanya juga kita bentuk, yaitu P ditambah BN tambah vektor arahnya juga sama nih. Lalu untuk menyelesaikan bukti ini ya tunjukkan bahwa T lambda itu akan sama dengan omega alfa dikali omega beta.